Halo, ini dengan Buce. Saya ingin mengucapkan selamat untuk 7 orang yang akan mewakili kita diaspora Indonesia untuk di DPR dalam periode tahun 2024 sampai 2029. Seperti teman-teman ketahui bahwa suara diaspora luar negeri gabung dengan Jakarta, Jakarta, DKI, Jakarta, eh, apa bagian dua, area dua ya, yaitu DKI Jakarta dan Jakarta Selatan. Ternyata pemenang pertama yang paling banyak suaranya cukup surprise, yaitu Pak Hidayat Nur Wahid dari PKS. Suaranya 205.545 suara. Jadi Pak Hidayat Nur Wahid ini adalah salah satu dari founder PKS dan ketua PKS. Saya kira karena saya kira beliau banyak dapat suara eh, tentu dari DKI sendiri ya. Kalau yang dari luar negeri mungkin dari sekitar yang di di daerah Saudi Arabia gitu ya. Jadi selamat untuk Pak Hidayat Nur Wahid, teman kami yang telah mewawancarai beliau yaitu Pak Tunggul dari Kanada dan tampaknya Pak Wahid memang mempunyai wawasan yang cukup luas dan jadi selamat untuk Pak Hidayat. Yang kedua juga surprisingly bahwa PKS menang juga, yaitu Ibu Kurniasi Mufdiati dengan suara 56.982 suara. Nah, Ibu uh, Kurniasi ini kalau tidak salah juga ada di Komisi 9 ya. Saya dengar beliau juga banyak aktif membela pekerja migran Indonesia. Uh, Jadi selamat Ibu Kurniasi Muftiati. Kemudian juga jadi dari PKS 2 suara, satu Gerindra. Tentu karena Pak Prabowo yang maju uh, dari Gerindra tentu dapat suara. Dan beliau memang sebelumnya sudah menjadi wakil daripada diaspora Indonesia. Tapi saya berharap untuk kali ini beliau bisa lebih aktif untuk menghubungi kami. Periode sebelumnya aku tidak mendengar suara daripada Ibu Himatul nih ya. Ibu Himatul ini dulu di Komisi 10 di DPR dan dia waktu di Komisi 10 salah satu programnya yaitu eh, dia mengajukan mempropos undang-undang untuk guru kontrak menjadi guru tetap. Saya berharap Ibu Himatul bisa akan ada di Komisi untuk Luar Negeri supaya bisa lebih banyak untuk menyuarakan suara diaspora Indonesia. Ibu Himatul ini juga kalau tidak salah adalah istri daripada Ahmad Musani. Ahmad Musadi ini kalau tidak salah adalah sekjen dari Gerindra. Dia dulunya adalah salah satu, dia adalah membantu Pak Prabowo di perkebunan kelapa sawitnya kalau tidak salah. Tahun 2009 ya. Nah, jadi kami berharap jadi istri daripada Sekjen Gerindra yaitu eh, Himatul Alia ya. Dia mendapat suara 68.445. Tidak heran karena yang diusung menjadi presiden adalah dari Partai Gerindra. Terus kemudian ada eh, jadi 2 dari PKS, satu dari Gerindra, satu dari PKB ya. Nah, dari PKB ini adalah Ibu Ida Fauzia. Beliau adalah Menteri Tenaga Kerja di zaman Pak Jokowi sekarang ini. Eh, saya ketemu suaminya yang datang ke LA ya. Ibu Ida Fauzia ini juga di anggota DPR sekaligus juga adalah Menteri ya Menteri Tenaga Kerja. Kami diaspora Indonesia sempat mempertemukan beliau dengan para PMI pekerja migran Indonesia yang di Hong Kong ya dalam Zoom ya. Terus kemudian dari PKS 2, Gerindra 1, PKB 1. Oh, Ida Mus Fauzia ini mendapat 60.180 suara ya.
Nah, tentu yang kelima adalah dari PAN, eh, yang itu sahabat kami semua yang di LA, yaitu Pak Uya Kuya, ya. Jadi beliau tentu figur yang cukup dikenal, yang dikenal dengan dia bisa menghipnotis orang, dan dia juga banyak membela orang-orang yang terzolimi. Jadi dia ada membantu bantuan hukum, dan ya, jadi dua putranya, satu putra dan satu putrinya ada di LA lagi sekolah, dan Uya Kuya sering di sini di LA, adalah sahabat kami. Beliau mendapat 46 suara, 46.326 suara dari PAN, mewakili PAN. Jadi dua PKS, satu Gerindra, satu PKB, satu PAN, ya. Dan tentunya eh, yang juga dari PDIP tentunya, yang terutama di LA ini banyak dari PDIP juga, yaitu yang mendapat kemenangan adalah Once Mekel, ya. Ini orang baru, adalah penyanyi. eh, jadi tentu saya dengar tiap kali kampanye ke ini, jadi dia selalu tampil, ya. Jadi Once Mekel tentu mempunyai fans yang cukup banyak. Jadi tidak mengejutkan juga bahwa beliau menang. Beliau mendapat 47.896 suara. Ya, jadi PDP satu kursi, suara kursi pertama dua PKS, satu Gerindra, satu PKB, satu PAN, satu PDP, dan satu kursi yaitu Golkar. Nah, ini agak mengejutkan karena ini orang yang belum dikenal banyak orang tadinya. Namanya yaitu Abraham Srijaja, baru 31 tahun. Ya, jadi dia adalah lawyer. Saya juga baru kenal. Dia adalah, kalau tidak salah, wakil ketua umum uh, dari AMPI, Angkatan Muda apa Golkarnya itu, ya. Uh, jadi dia ini mengejutkan karena dia punya suara melebihi daripada Uya Kuya dan Once. Suaranya 60.180 suara. Wah. Si Abraham dapat 60.180 suara. Uh, Abraham ini saya dengar banyak disupport oleh oleh orang-orang konglomerat di Indonesia. Terutama Pak Tahir, ya. Pak Tahir dari Mayapada ada memberikan rekomendasi. Papa daripada si Abraham si Jaja ini juga lawyer, saya dengar, dan katanya sering tampil di hmm, apa, lawyer club Ilya apa Kinas apa Kinas Ilyas or something like that. Saya lupa lagi namanya siapa. Tapi dia sering ada di situ, ya. Ada orang Tionghoa yang rambutnya cepak, dia selalu ada di sana, tidak ngomong banyak tapi selalu ada di situ. Nah, dia adalah itunya apa yang membantu dananya untuk itu. Nah, Abraham ini akan ke LA, mungkin saya dengar-dengar tadinya mau datang di end of March bulan ini, tapi tampaknya dia akan tunda setelah Lebaran, katanya baru ke sini. Nanti kita masyarakat LA akan ketemu sama Abraham Srijaja. Ya, itulah sedikit yang saya bisa ceritakan tentang 7 orang yang akan mewakili kita. Saya berharap ketujuh wakil kita ini akan banyak bisa koneksi dengan kita, anggota apa diaspora Indonesia, dan bisa apa memperjuangkan aspirasi daripada diaspora Indonesia di seluruh dunia. Terima kasih, sekali lagi selamat untuk para wakil kita yang akan berjuang untuk kita di DPR. Terima kasih.